boleh dari seluruh pembicara. Baik, terima kasih Bu Eka dan terima kasih Pak Dekan yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Saya ucapkan Assalamualaikum untuk semua tanpa menyebut nama satu persatu. Bu Eka, saya alumni pertanian angkatan 70, sudah cukup. Sedikit adik oleh Dain. Iya. Hampir ada yang beda 2 tahun aja dengan Dain itu saya. Ya. Oke, dan saya ini pulang kampung tujuannya untuk membangun pertanian juga, Bu. Alhamdulillah. Dan saya di Bogor, KTP saya di Bogor, anak cucu saya di Bogor. Saya sengaja pulang ke Sumbar. Dan profesi saya seorang peneliti dan bertahun-tahun menjadi konsultan di bidang pertanian. Sekarang saya mau berbuat sesuatu pulang kampung, itu target saya. Iya, Pak. Nah, saya kira apa yang kita bicarakan hari ini sudah sangat bagus. Ya. Ada bicara konsepsi, mulai dari Pak Irsad tadi, Dain, maupun Pak Fajar, sampai ke Pak apa. Jadi kita sekarang tentu saja alumni kita sudah mencanangkan membangun sumber madani. Ya. Nah, membangun sumber madani harus itu yang kita terjemahkan supaya tidak hanya menjadi slogan saja. Apa itu sumber madani? Tentu saja sumber yang aman sejahtera dan hidup nyaman berdampingan. Itu yang saya maksud. Karena sekarang di pertanian kita bagaimana? Dari sektor pertanian, apa yang bisa kita lakukan untuk membangun sumber madani itu? Iya. Nah, berarti sektor pertanian harus bisa menghidupkan, harus bisa mensejahterakan, dan harus bisa membahagiakan masyarakat Sumatera Barat. Iya. Jadi kita harus urai dari sana menurut saya. Kita tadi sudah kaji mulai dari keterbatasan sumber daya alam kita, fisik dan segalanya, tetapi kita punya beberapa keunggulan, terutama masih dianugerahi Tuhan Uta yang yang punya otak dan punya kemauan. Yeah. Nah, itulah yang akan kita gunakan. Nah, berkait mengenai konsep pembangunan pertanian, saya mau sedikit mensitir kembali kepada Ketua BPDA kita, dosen kita dulu, Bapak Profesor Tamrin Nurdin. Dengan keterbatasan sumber daya alam kita di Sumatera Barat, membangun pertanian tidak bisa asal membangun pertanian. Membangun pertanian itu harus memiliki nilai ekonomi tinggi dengan teknologi konten yang tinggi. Beliau dulu pernah mencontohkan bangunlah sumber itu pertaniannya seperti Taiwan gitu. Beliau mengapakan ke Taiwan. Jadi yang kita budidayakan itu harus kita pilah, bukan hanya sekadar menanam. Yeah. Jadi kita harus keluar dari subsistem menjadi ya itu tadi yang harus market driven. Nah, ini tadi karena waktu pendek, tadi kita dah urai, itu semua, dari semua komoditas apa yang kita pilih, pangan apa, hortikultura apa, perkebunan apa, dan sebagainya. Nah, dari itu juga kita urai produknya dari masing-masing itu apa. Gitu. Nah, kalau sasaran kita itu apa yang harus kita lakukan? Mungkin sampai ke situ kita bantu nanti Pak Gubernur kita. Iya. Saya contohkan di padi. Padi, alhamdulillah kita Sumbar sudah surplus. Tetapi pertanyaan, apakah petani padi kita sudah bahagia, sudah sejahtera? Pertanyaan saya yakin belum. Katakan saja itu Solok Selatan yang sudah sangat surplus dengan beras, apa dia sejahtera dengan berasnya? Saya yakin tidak. Nah, apakah kita mengikuti program nasional dalam perpadian? Menurut saya tidak. Program nasional adalah bertani untuk ngasih makan orang lapar. Tetapi saya menanam padi di Sumbar harus melariskan rumah makan Minang. Artinya kita mempunyai produk sendiri yang akan kita gunakan di restoran Minang. Kebetulan saja mutu beras kita lain sendiri dari yang lain. Yang empat lain itu butuh polen, kita sedikit perak karena harus. Jadi kita harus menanam padi itu yang melariskan rendang, melariskan pange, yang melariskan kalio dan sebagainya gitu.
Iya. Jadi itu konsepnya harus ke situ. Jadi harus kita pilih. Dengan kata lain, kita harus membangun pertanian padi dengan mutu yang premium. Jadi harganya bukan harga yang disubsidi Bulog itu, dikendalikan Bulog, harganya yang bebas. Di situ baru petani kita bisa sejahtera dengan padinya. Kemudian kita pilih lagi komoditas pertanian yang memiliki multiplier effect yang kuat lagi terhadap subsektor lain yang mungkin akan menyokong. Kita ambil contoh jagung. Kita sekarang harus bersyukur bahwa Sumatera Barat adalah pusat industri unggas untuk Sumatera Tengah, dan pasar kita malah sudah sampai ke Jawa. Di Payakumbuh sini, kita nggak bisa beli telur ke kandang karena sudah dikontrak semua. Jadi saya pernah mau beli pesan telur ke kandang ayam, Pak nggak bisa kalau Bapak pesan telur ke kami, Bapak harus pesan berapa, 4 bulan, 5 bulan lagi, baru bisa saya layani, saya buat induk ayam baru dulu. Nah, dengan ayam yang sekarang di sini, kita sudah menemukan kelas menengah dengan melalui kandang ayam. Iya. Tetapi jagung kita dari mana datangnya? Dan harusnya petani kita akan sejahtera menanam jagung di sini karena orang Lampung bisa jual jagung ke sini kok, gitu. Kenapa usaha tani jagung di sini nggak kita sempurnakan, umpamanya? Itu salah satu yang mungkin apa lagi. Dan contoh lagi, kelapa misalnya. Saya kira kelapa kita sudah sangat tua, tapi kelapa kita sudah sangat berperan. Untuk apa kelapa? Kelapa yang jelas itu kelapa yang juga menghidupkan rumah makan Minang. Kelapa kita mengalir ke Pekanbaru dan sebagainya, itu sampai ke Jawa. Dan itu harus kita remajakan. Tetapi mutu kelapa apa? Mutu kelapa yang mensupport rendang yang enak. Iya. Nah, begitu maksud saya. Jadi kita harus pinpoint satu persatu komoditasnya apa. Di dalam komoditas itu apanya yang kita bangun. Dan sebagainya. Itu harus kita buat serinci mungkin. Nah, dengan demikian kita berharap memang pertanian itu bisa menjadi mensupport Sumatera Barat Madani tadi. Nah, kira-kira konsep menurut saya. Jadi Pak Dekan, saya kira ini brainstorming kita hari ini sudah sangat bagus. Tetapi jangan tinggalkan sampai di sini dan kita harus siapkan secara detail betul kepada ketua kita yang akan membangun sumber madani dan kita mensupport beliau semua gitu. Iya. Nah, itulah diantaranya. Saya contohkan lagi ada industri benih. Saya pulang membangun industri benih. Kenapa saya? Saya 45 tahun meneliti di benih. Dan saya menjadi konsultan di Kementerian Pertanian pun di bidang perbenihan. Dan saya tahu betul bagaimana usaha tani benih itu jauh lebih tinggi daripada usaha tani tanaman konsumsi. Sekarang saya membangun sudah hampir 50 petani di Payakumbuh, di Lamiyakulu Kota dan Tanah Datar. Alhamdulillah dia akan memiliki pendapatan lebih baik bekerja sama dengan saya membuat benih daripada menanam jagung pakan. Alhamdulillah, dan saya sudah dapat anggota sekarang ini. Baik, nah, sekarang itu seperti itu. Contohnya, jadi kita cari apa-apa yang bernilai tambah dan memiliki kandungan teknologi yang tinggi gitu. Baik. Saya kira itu Bu Eka sebagai saya kira diskusi kita tidak sampai di sini dan kita betul-betul dampingi, kita support ketua kita dan kita sama-sama membangun sumber madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih banyak sekali ide yang luar biasa dan kayaknya memang tidak cukup dalam waktu 2,5 jam ini. Insya Allah mungkin Pak Dekan akan sambung lagi di acara yang selanjutnya sehingga benar-benar semuanya tuh tertuang dan saya sangat setuju dengan Bapak membangun sumber madani, kemudian sesuatu yang sifatnya multiplier effect dan mensejahterakan dan membahagiakan karena bahagia itu wajib hukumnya memang. Baik, waktu juga yang membatasi kita. Iya Pak Dekan. Saya bisa 1 menit. Boleh. Silakan Bapak. Silakan Pak Dekan dan Pak Gubernur kalau saya hanya ingin menggarisbawahi, kebetulan Pak Fadel sudah ke sana, saya rasa sudah banyak hal yang bisa beliau sampaikan pada saat Fakultas Pertanian. Mereka ini Yasodai.
dari Jakarta, Pak Ika, alumni kita. Oh iya, silakan Pak Ya. Max. Saya manggilnya Ya. Pak. Saya cuma mengingatkan Baik. kenapa dulu kita Kementerian Pertanian membangun institusi di Sumatera Barat. Seperti Balitbu, Balitri, BPTP, dan Balitsukarami. Ya. Ini yang seharusnya dijadikan momentum oleh Pak Gubernur, karena nggak sembarangan dulu Pak Kepala Balai Penelitian dulu pas Kasrino membangun itu. Ini yang tidak dimanfaatkan. Jadi saya melihat ada hal-hal institusi yang belum dimanfaatkan oleh gubernur sebelumnya, atau boleh ditinggalkan lah gitu. Saya miris, saya tanya dengan Ibu Elina Mansa, saya ciptakan Kampung Duren, itu hanya bersebelahan dengan Balitbu. Tetapi sekian puluh tahun Balitbu didirikan, tidak ada dampaknya bagi masyarakat di Solok itu. Ini kan sangat disayangkan. Ini salah satu contoh. Balitri kita dulu besar, tapi sekarang menjadi instalasi saja, malahan sudah punah kan gitu. Bagaimana kita mau menunjang itu yang tadi disebutkan oleh Pak Fajar, mau minyak atsiri dan sebagainya. Ini barangkali yang harus dilakukan oleh gubernur terpilih. Kemudian saya melihat ada yang namanya proyek ADP dulu untuk peternakan. Kemudian ada padang mengatas yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian. Apa dampaknya selama ini? Saya mengatakan dulu kepada wali kota Solok, Bupati Solok, itu nggak ada gunanya kita memberikan tanah lahan kepada Kementerian Pertanian kalau kita tidak manfaatkan. Mungkin ini yang harus dilihat lagi oleh Pak Gubernur. Ya kita siaplah dengan apa ini. Nah, kemudian jejaring, saya berkali-kali dulu menyampaikan, Indofood Frankie Wilirang itu adalah orang Sumatera Barat. Saya mengatakan kepada beliau, tolong dibantu kampung kita. Dia bilang, dengan siapa saya berbicara? Dengan siapa saya melakukan ini? Kebetulan Frankie Wilirang adalah bendara umum dari masyarakat agribisnis dan agroindustri. Dan saya selalu ketemu dengan dia. Tapi kita tidak manfaatkan. Dulu waktu kita diskusi mengenai gandum, beliau juga datang, karena pada saat saya di pertanian dulu kita mengembangkan gandum, tetapi itu tidak berkembang, karena memang, jadi banyak sekali sebenarnya, tadi Pak Kadis mengatakan anggarannya turun. Lah, zaman sekarang kita tidak lagi berharap kepada APBN atau APBD. Stakeholder kita yang harus kita dorong. Jadi jangan lagi dana bank sekarang 1.000 triliun nganggur. Tadi Bang Nanggari mengatakan, ini bagaimana menariknya kepada pembangunan di Sumatera Barat. Jadi banyak hal-hal yang apa. Tapi kuncinya adalah saya sarankan kepada Pak Gubernur, contohlah Gorontalo yang kita sampaikan pada saat itu programnya intervensi terbatas daripada Pemda. Sehingga harga jagung dari 300 kita naikkan menjadi 700. Orang berlomba menanam jagung. Nah, saya tadi Kak Kanda mengatakan ayam. Saya aneh, 2 tahun yang lalu saya disuruh oleh Pak Menteri datang ke Sumatera Barat mengembangkan jagung. Pada menolak itu kepala dinas. Kan lucu. Dan saya bawa itu kabitnya ke Java, kebetulan Java itu dulu kita yang meresmikan 2008 dengan Pak Fadel. Dia bilang dia tidak tahu itu Java itu adalah produsen pakan ayam dan tidak pernah orang ke sana. Ini kan lucu. Jadi saya lihat memang jejaring-jejaring ini mungkin kaca pinggang apa itu istilah orang Padang itu harus sudah ditinggalkan. Artinya mari kita bersama-sama. Jadi proyek ADP, saya 2008 mau mengembangkan jagung integrasi dengan sapi. 2015 saya dengan almarhum Betty Merdanus mau mengembangkan peternakan di Sumatera Barat, tapi dihambat itu. Padahal investornya datang mau bangun di Sumatera Barat peternakan dari Meksiko.
Kemudian juga mengembangkan yang alpukat, Forte. Investasinya dari Meksiko. Saya setengah mati dengan almarhum Bu Betty mencari lahan waktu itu tidak ketemu. Di Sumatera Barat, X daripada perusahaan di Solok Selatan, tapi juga nggak bisa tembus gitu. Jadi artinya Ibu dan Pak Dekan, ya saya mungkin karena sudah keliling-keliling ya, Iya, saya ingin membantu lagi Sumatera Barat gitu. Saya berharap banyak kepada Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, karena ini peternakan dan itu luar biasa, kita punya potensi yang cukup bagus. Jadi intinya adalah harus ada intervensi daripada gubernur, harus berani menyampaikan sesuatu kebijakan yang berpihak kepada pertanian. Kalau tidak, Sumatera Barat tidak akan maju. Jadi sebagai contohnya adalah bagaimana saya membantu dari wilayah kecil Gorontalo sampai melejit sampai ikonnya hanya satu jagung, tetapi di bawahnya banyak. Jadi saya setuju dengan Ibu Elina tadi, saya akan bangun itu kampung duren. Bagaimana kalau cuma duren aja yang kita ambil sebagai ikon di Sumatera Barat itu? Dan lihat itu ada Pak Anjung namanya di Solok itu juga maju. Dia jual duren sampai ke Jakarta, sampai ke Jawa Timur dengan harga yang bagus. Mungkin itu Pak Ibu moderator, saya tidak tapi kuncinya yang penting adalah bagaimana Pak Gubernur itu menjadi dirijen, bukan dirjen ya, dirijen daripada seluruh stakeholders. Betul. Seluruh stakeholder. Karena saya melihat di sini badan usaha milik desa tidak ada disinggung-singgung oleh kepala dinas. Padahal itu adalah pada saat saya di Kementerian Desa itu adalah dana yang paling besar untuk menggerakkan pertanian. Jadi banyak sekali. Karena waktu terbatas saya tidak bisa menguraikan satu persatu, tapi syukur alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menyampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu. Sebenarnya saya tadi ada acara dengan masalah daging, tapi saya tinggalkan sementara untuk Sumatera Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dah. Ya, sama-sama Pak Dekan. Bapak Ibu semua, jadi tadi dari Pak Mas Deyus Sola bahwa harus say hi dulu ya Pak. Alamu nak sebut je kau. Ya. Kawan Pak Japri. SMP sebut dulu ya. Ini tak sebut dah. Iya. Baik Pak, nanti akan menjadi catatan juga bahwa seluruh institusi yang ada harus turut berperan aktif untuk kemajuan pertanian di Sumatera Barat, dan tentu harus ada dirijennya. Dan saya setuju dengan apa yang Bapak sebutkan bahwa semuanya itu harus bergerak bersama-sama dan mengarah ke satu titik. Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, sumbang saran yang Bapak Ibu punya tetap akan kami terima. Silahkan dikirim kepada kami. Nanti Ciko tolong dibuatkan link untuk bisa mengirim sumbang saran supaya bisa melengkapi seluruh ide yang belum tersampaikan pada kesempatan hari ini. Jadi saya yakin pasti Bapak Ibu semua memiliki ide dan ada yang belum tersampaikan, itu nanti akan kita rangkum juga menjadi satu. Sehingga benar-benar bisa membantu gubernur terpilih kita untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan kita pada kesempatan ini. Nah, mungkin terbatasnya waktu membatasi kita, dan saya pada kesempatan kali ini saya tidak membacakan kesimpulan karena nanti akan kita rangkum itu ya. Jadi semuanya merupakan kesimpulan karena banyak dan dari berbagai aspek. Jadi terima kasih, yang pasti kita akan bersama-sama mendukung gubernur terpilih untuk memajukan pertanian di Sumatera Barat. Selaku moderator, saya Eka Chandralina, mohon maaf untuk kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat. Sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah. Saya serahkan kembali kepada Bapak Dekan.